Jika kita tarik benang merah, strategic management memberikan penekanan pada proses monitoring dan evaluasi terhadap peluang maupun ancaman yang muncul sebagai akibat dari perubahan-perubahan eksternal. Kemudian, dengan memahami kekuatan dan kelemahan perusahaan, manajemen tentunya akan mampu mendesain strategik jangka panjang. Para leader, pada sesi planning dan organizing skill, kita akan membahas bagaimana Anda berperan pada understanding strategi dan manajemen. Inilah Leadership Vibes. Para leader, Anda pasti mengenal Jack Welch, ya, chairman dari General Electric. Sosok legendaris yang memimpin GE selama 2 dekade, dari mulai tahun 1981 sampai dengan 2001. Jack Welch memberikan tantangan kepada timnya pada tahun 1999. Anda pengen tahu apa tantangannya? Membangun digitalisasi bisnis di General Electric. Welch melihat pengaruh internet yang makin luas dan menyentuh berbagai industri. Selain perubahan landscape bisnis secara makro, dia juga melihat ada perubahan-perubahan perilaku yang ternyata terlihat nyata dari keluarga maupun rekan-rekannya, yakni mereka mulai membeli berbagai barang-barang kebutuhannya secara online. Welch pun kemudian meminta hampir dari 600 manajer yang dia miliki untuk kemudian sekaligus mencari mentor yang bisa membantu dalam mendigitalisasi bisnis General Electric. Dia meyakini dengan kekuatan sumber daya yang dia miliki, aset yang dimiliki, gelombang transformasi digital di GE bisa digerakkan. Dan 11 bulan kemudian, tepatnya pada bulan Februari tahun 2000, inisiatif pertama GE meluncurkan General Electric Financial Network, yaitu merupakan layanan online financial pertama yang dimiliki oleh General Electric. Setelah itu, tentunya berbagai inisiatif digitalisasi muncul secara masif di berbagai lini bisnis GE. Salah satunya adalah pengembangan GE Digital yang menyediakan layanan software dan industrial Internet of Things atau IoT di sektor manufacture, pembangkit listrik, minyak dan gas, bahkan pada sektor telekomunikasi. Memang dalam perjalanannya tak semua program digitalisasi ini berjalan dengan lancar dan sukses. Tetapi setidaknya di akhir masa kepemimpinannya, Jack Welch menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang mampu memimpin dan menangkap sinyal-sinyal perubahan zaman, lalu mengambil langkah-langkah strategik untuk dijalankan di perusahaannya selama dia memimpin. Itulah contoh strategic management para leader, yakni serangkaian keputusan dan aksi tentunya yang diambil oleh manajemen untuk kelangsungan kinerja perusahaannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ternyata ada beberapa cakupan di dalam tingkat strategik ini. Jika kita bagi berdasarkan fungsi dan peran dari masing-masing level dari leader. Yang pertama adalah di corporate strategy. Pada level ini, pada level owner ya, owner, komisaris gitu ya, mereka perlu untuk membangun rencana jangka panjang, multi bisnis lah, dan meningkatkan sinergi dalam pengembangan perusahaan itu dalam skala jangka panjang. Di level di bawahnya adalah bisnis strategi. Ini lebih pada mencari dan menemukan keunggulan kompetitif
sehingga perusahaan mendapatkan potensi pasar yang baru, yang lebih luas, dan tentunya positioning yang lebih baik di mata para pelanggannya. Pada peran yang lain adalah functional strategy. Strategi fungsional ini pada intinya merupakan penjabaran dan mendukung apa yang kemudian dilakukan di bisnis strategi, yaitu mendukung strategi bisnis. Keduanya tentunya bisa kita simpulkan dalam upaya untuk memenangkan persaingan. Dan kemudian strategik ini meliputi beberapa hal, termasuk environment scanning dan beberapa yang lain, formulation, strategic implementation, hingga pada tahap akhir adalah evaluation dan control. Mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari proses environment scanning. Dari sisi eksternal, para leader, scanning ini perlu dilakukan terhadap berbagai perubahan yang terjadi pada pasar tentunya, termasuk di dalamnya aspek regulasi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan industri analisis dan memotret peta kompetisi atau competitiveness produk atau perubahan-perubahan di tengah kompetisi. Namun di era digital ini kita mengenal konsep arena analisis. Ini lebih pada evaluasi terhadap pemain-pemain di industri yang sama. Karena arena analisis ini jangkauannya lebih luas. Selain melihat keluar, manajemen juga perlu untuk melihat ke dalam. Internal scanning ini juga meliputi analisis terhadap struktur organisasi, budaya organisasi, termasuk juga resources yang dimiliki, serta aset-aset yang mendukung terhadap jalannya operasional atau bisnis. Sekaligus skill, kompetensi, hingga knowledge management yang dimiliki oleh perusahaan. Dan setelah itu, rangkaian berikutnya apa? Yaitu membuat strategic formulation. Di sini manajemen perlu untuk kemudian menegaskan misi perusahaan, objektif, atau hasil yang ingin dicapai. Dan policy ini akan menjadi panduan di dalam proses pengambilan keputusan. Setelah ada formulation strategik, maka selanjutnya perlu untuk kemudian diturunkan di dalam strategic management, termasuk di dalam tahap strategic implementation. Di dalam tahap ini, itu lebih sulit karena harus diturunkan dalam bentuk program, yaitu aktivitas-aktivitas yang kemudian harus dilakukan dalam rangka mencapai apa yang diinginkan, termasuk prosedur dan bisa jadi aturan-aturan teknis di dalam pelaksanaannya. Dan pada tahap terakhir di dalam proses strategic management ini adalah proses evaluasi dan kontrol. Ini penting para leader, karena ini merupakan feedback maupun learning dari masing-masing tahapan itu, sebagaimana kemudian itu dijalankan dan diimplementasikan. Dengan skema strategic management ini, apa saja sebetulnya yang bisa Anda dapatkan dan diperoleh oleh organisasi? Yang pasti kejelasan visi dan strategik dari perusahaan. Kemudian tentunya fokus dan tajam terhadap hal-hal yang penting dan strategi. Sekaligus mampu meningkatkan pemahaman terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, baik secara internal maupun di eksternal. Seperti saat ini, adanya disrupsi teknologi, kemudian perubahan-perubahan keinginan dari para millennials, dan yang terakhir karena pengaruh COVID-19 tentunya ya, para leader. Dan hasil studi menunjukkan perusahaan yang menjalankan konsep dan tahapan strategic management secara tepat menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan perusahaan-perusahaan yang tidak menjalankan skema strategic management. Dan beberapa studi yang lain juga menyebutkan, para leader, proses perencanaan yang ada dalam konsep strategic management, mulai dari proses assessment hingga keputusan final pada perusahaan-perusahaan yang berskala
besar bisa memakan waktu hingga lebih dari 1 tahun. Perlu renstra, planning cycle, dan sebagainya. Hal ini tentunya terkait dengan kompleksitas struktur organisasi serta banyaknya orang yang terlibat dan terimbas di dalam keputusan perusahaan. Tapi hal ini perlu diingat, terutama di era digital saat ini para leader. Kecepatan memiliki signifikasi yang sangat tinggi. Karena itu, manajemen harus bisa melaksanakan rangkaian strategic management ini dengan lebih cepat. Sebab di tahap awal, pada waktu environment scanning, situasi eksternal ini bergerak dan berubah kian cepat para leader. Jika rangkaian strategic management ini membutuhkan waktu yang terlalu lama, maka pada saat keputusan itu diambil dan strategik itu dijalankan, termasuk taktik-taktik yang akan dieksekusi, ini akan berisiko. Karena bisa jadi sudah nggak relevan, tidak relevan lagi, sebab variabel awalnya itu sudah berubah. Semoga ini memberikan informasi berharga kepada Anda dalam menentukan sebuah strategi bagi perusahaan Anda. Inilah Leadership Vibes, dan sampai jumpa pada edisi atau sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.